agar mereka bisa menjaga diri mereka, terutama di dalam menghadapi fitnah-fitnah. Pentingnya ilmu, Allah Subhanahu wa taala angkat orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu sekian derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu sekian derajat. Dan Allah Maha memberitahu apa yang kamu kerjakan. Ini menunjukkan akan keutamaan dalam menuntut ilmu. Maka karena itu generasi muda, generasi yang akan datang harus kita arahkan dalam menuntut ilmu. Kalau kita sebagai orang tua tidak seperti anak-anak muda, maka anak muda yang harus kita majukan ke depan. Kita arahkan untuk mendalami agama agar mereka kembali ke negerinya dan semakin memberikan penerangan kepada kaumnya. Orang yang diberi peluang itu dalam menuntut ilmu, diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu, diberikan kemudahan untuk memahami agama, ini bertanda Allah sudah menginginkan kebaikan pada dirinya. Dari Muawiyah, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya tentang agama. Maka ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika hati kita sudah terbuka untuk menuntut ilmu, hadir di majlis-majlis ilmu supaya kita bisa memahami agama kita lalu kita menjalankannya, ini merupakan nikmat Allah yang harus kita jaga. Berarti kita adalah termasuk orang-orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan pada diri kita. Maka jangan halangi kebaikan itu pada diri kita. Jaga. Hadiri terus majlis ilmu, agar kita selalu termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada diri. Ketika ada fitnah, kita sangat memerlukan ilmu. Jangan fitnah, ujian-ujian. Untuk hidup di dunia saja diperlukan ilmu. Ada yang mengatakan man arada dunya fa'ala bil ilm, man arada al-akhirah fa'ala bil ilm, wa man arada ma'an fa'ala bil ilm. Sudah pasti. Hidup perlu ilmu. Hidup di dunia perlu ilmu. Tapi ilmunya adalah ilmu percobaan. Apalagi akhirat. Sangat diperlukan ilmu. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, harus dengan ilmu. Dalam kehidupan kita akan ada ujian dan cobaan. Anak-anak tadi kita sebutkan bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa menjalankan amanah atau tidak? Kita harus berilmu. Bagaimana kita bisa menjalankan amanah yang Allah titipkan kepada kita berupa anak? Kita harus berilmu bagaimana cara kita untuk membelanjakan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Perlu juga ilmu.
maka semuanya dibutuhkan ilmu. Imam Malik dia mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum kita berkata, sebelum kita beramal. Jangan kita beramal dulu lalu baru cari ilmu, atau baru kita berkata dulu baru carikan dalilnya belakangan. Jangan. Tapi sebelum kita berbicara, sebelum kita berbuat, hendaklah kita sudah berilmu. Di antara strategi untuk tetap istiqamah dalam menghadapi atau mempertahankan istiqamah dalam menghadapi fitnah adalah doa dan bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa supaya kita bisa istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan kau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau berikan petunjuk kepada kami. Ada di antara sebagian kawan-kawan kita dulu udah ngaji, malahan dialah penyebab kita hadir ngaji. Tapi sekarang kita cari-cari nggak ada lagi datang kajian, malah semakin jauh. Khawatir kita ini termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kecondongan padanya untuk kesesatan. Yang dahulu dia telah diberi nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau beri hidayah kepada kami, beri petunjuk. Wa hab lana min ladunka rahmah. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Doa. Nabi SAW berdoa yang selalu dia ucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kukuhkanlah, tetapkanlah hati kami di atas agama. Kita memohon kepada Allah, karena hati manusia antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala yang Allah bolak-balikkan sesukanya. Kemudian kepada Allah kita berdoa, lalu kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah hasbuh, innallaha baligh amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadaran. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Innallaha baligh amri, sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Apa yang diinginkan Allah, Allah jalankan. Qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Allah sungguh telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Allah telah tetapkan ketetapan setiap sesuatu. Maka Nabi SAW mengatakan, la annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkul la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdu khimasan wa taquhu bitana. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberimu rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung yang paginya perutnya kosong pulang dengan perutnya kenyang.
Yang tawakal itu adalah diiringi dengan usaha dan upaya, yang itu adalah bagian dari takdir yang telah Allah tetapkan untuk sesuatu. Faqad ja'ala Allah li kulli syai'in qadara. Seorang pengen punya anak tapi dia tidak nikah-nikah, berarti belum menjadi sebab untuk melakukan itu. Ibn Qayyim dia mengatakan, ad-du'a min anfa'id adwiyah. Doa itu adalah obat yang paling bermanfaat. Wa huwa aduwwul bala. Dia adalah musuh dari penyakit, yaitu doa. Yudafi'uhu wa yu'alijuh, yang bisa mencegahnya dan bisa mengobatinya. Wa yamna'u nuzulahu wa yarfa'uhu aw yukhaffifuhu idza nazal. Dia bisa menghilangkan atau meringankan apabila penyakit itu datang, ujian dan cobaan itu datang. Maka adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berdoa. Kita lihat para anbiya juga diuji oleh Allah. Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang begitu lama, sampai istri dia meninggalkan, anak-anak juga meninggal. Ya, istri meninggalkan dia. Dia bersabar, dia berdoa selalu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dia dan kembalikan. Nabi Zakaria sudah tua, enggak dapatkan keturunan, diuji. Dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi la tadhanni farda wa anta khairul warithin. Doa orang yang tidak mendapatkan keturunan ini. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan aku sendirian, dan engkau sebaik-baik pemberi waris. Doa. Doa yang dilakukan oleh Nabi Musa apa? Ketika dia tidak ada pekerjaan. Dan ini adalah sebagian ulama mengatakan ini adalah doa bagi orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Apa, membantu dua gadis, dua orang perempuan yang dengan air, terus dia pergi ke di bawah pohon. Apa katanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kepada kebaikan yang telah Engkau berikan kepadaku. Inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Setelah dia berdoa, apa yang dapatnya? Dapat pekerjaan dia. Ya, datang salah seorang di antara anak tadi, perempuan tadi, disuruh oleh bapaknya untuk bertobat. Semuanya kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa dia adalah anfal adwiyah, obat yang paling bermanfaat, obat yang manjur. Maka selalulah kita berdoa, berdoa dan berdoa. Di antara strategi kita untuk dapat membantu mempertahankan istiqamah di dalam menghadapi fitnah adalah komunitas, lingkungan. Maka perlu kita berada dalam lingkungan yang baik. Itu apa gunanya? Agar terjalin komunikasi, terjalin kerja. Ketika terjadi fitnah, jangan kita
bentuklah komunitas yang mengingatkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-birri wat-taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong dan takwa, husnul khuluq, hubungan antara sesama manusia. At-taqwa, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan saling tolong-menolong atas berbuat dosa, hubungan kepada Allah. Wal 'udwan, hubungan sesama manusia. Yani permusuhan berarti adalah hubungan sama manusia. Jangan kita saling tolong-menolong dalam permusuhan. Allah juga katakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kalian. Bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang yang dirahmati. Nabi SAW kekuatan komunitas muslim ini katakan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadil wahid. Perumpamaan di dalam merasa saling cinta, kasih sayang, wa tarahumihim dan wa ta'atufihim, saling menyayangi dan berkelembutan, di satu tubuh. Bagaimana? Idza ishtaka minhu 'udhun, apabila ada anggota tubuh yang sakit, tada'a lahu sa'irul jasad min as-sahri wal humma, semua tubuhnya akan merasakan tidak bisa tidur dan akan merasakan akan demam panas. Jari kelingking kita atau jari kaki kita kena tusuk duri, mata nggak bisa tidur, badan terasa panas, nggak bisa tidur, dia tidur. Ini diberikan oleh Nabi SAW perumpamaan yang luar biasa. Juga Nabi mengatakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhu ba'd wa shabbaka baina asabi'ihi. Kata Nabi SAW mengatakan, orang mukmin dengan mukmin bagaikan bangunan yang satu sama lainnya saling memperkuat. Lalu beliau jalin tangan beliau, menunjukkan akan kekuatan itu. Maka mencari teman yang terbaik. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang berada di atas agama temannya, maka hendaklah dia lihat siapa yang akan menjadi teman dekatnya. Maka berkomunikasinya sangat penting. Akan mengingatkan kita jika kita lalai, akan menegur kita apabila kita lupa. Maka oleh karena itu Umar bin Khattab dia mengatakan, la islama illa bi jama'atin, wala jama'ata illa bi imaratin, wala imarata illa bi ta'ah. Tidak ada Islam kecuali harus dengan berjamaah. Tidak ada jamaah kecuali ada yang memimpin. Tidak ada kepemimpinan kecuali harus ada ketaatan. Apa yang kita raih apabila kita bisa mempertahankan istiqamah ketika kita
menghadapi fitnah. Buah manis dari istiqamah di tengah fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Surat Al-Ahqaf ayat 13. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, konsisten, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ada pula bersedih hati. Maka orang istiqamah selalu dia bahagia, tidak ada yang dikhawatirkannya dan tidak ada yang disedihkannya, karena dia selalu beristiqamah, selalu taat kapanpun dia berada. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Al-Imran, "Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar." Adapun orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya, yang istiqamah kepada Rabbnya, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti, yang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, "Ajaban li amri mu'min." Sangat mengherankan urusan orang mukmin. Inna amra kullahu khair. Seluruh urusannya adalah baik. Walaysa dzaka illa li ahadin illa li mu'min. Hal itu tidak akan dimiliki oleh seseorang kecuali hanya bagi orang mukmin. Idza asabatu sarra syakar. Apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Kehidupan kita tidak akan lepas dari dua kondisi. Kita mendapatkan kesenangan atau kita mendapatkan kesedihan, atau kita mendapatkan kesulitan. Pada saat kita mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, hendaklah kita syukur. Fakana khairan lah. Wa idza asabatu darra sabar fakana khairan lah. Apabila kesulitan menimpanya, dia bersabar, maka itu adalah baik baginya. Ibnu Taimiyah dia mengatakan, as-sa'adatul haqiqiyah hiya tama'ninatul qalbi wa sukunul nafsi wal al-mustafad min ma'rifatillahi wa ibadatihi. Kebahagiaan yang hakiki adalah ketenangan hati dan ketentraman jiwa yang didapatkan dari mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Istiqamah. Ketika dia sudah istiqamah, dia akan mendapatkan ketenangan hati, ketentraman jiwa, dan itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Abdullah bin Mas'ud dia mengatakan, in aradtum 'aishan hani'a fa'ishu fid dunya ka'annakum fuqara wa 'indallahi aghniya. Dia mengatakan, jika kalian menginginkan kehidupan yang bahagia, maka hiduplah seperti orang miskin di dunia. Orang miskin di dunia bagaimana? Gak banyak maunya. Ya, orang kaya di dunia apa? Maunya banyak sekali, mau ini, mau itu. Sementara dia tetap kaya di sisi Allah Subhanahu. Nabi SAW
bukanlah kaya itu banyaknya pembendaharaan harta, walakin al-ghina ghina nafs, akan tetapi kekayaan yang sebenarnya, kaya yang sebenarnya adalah kaya jiwa, ketenangan hati, ketenteraman jiwa, dan itu adalah kebahagiaan. Yang bisa merasakan kebahagiaan itu adalah kita, bukan orang lain. Kadang ada orang mengatakan, waduh, sebulan rumahnya kecil sekali, rasanya hidupnya sengsara. Tapi tidak, kalau dia bahagia aja, tidak ada yang dia pikirkan. Kebahagiaan itu adalah kembali kepada orang yang melaksanakan. Tapi kita mengetahui bahwa tanda dari kebahagiaan itu ada 3. Tanda kebahagiaan ada 3. Yang pertama, ayasbira idza ibtuliya, dia bersabar ketika dia diuji. Wa yashkura idza ud'ima, dia bersyukur apabila dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa idza adzaba astaghfara, apabila dia berdosa dia segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda kebahagiaan. Jika ada yang ketiga ini pada diri kita, maka ketahuilah bahwasanya kita adalah orang yang bahagia. Setiap saat kita mendapatkan ujian, kita bersabar. Setiap saat kita mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur. Apabila kita jatuh dalam dosa, kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan atas tema istiqamah di dalam menghadapi fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita menghadapi segala jenis macam fitnah dan ujian, dan diberikan keteguhan hati di dalam menghadapinya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, silakan. Baik, ini pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa jadi yang hadir di sini ada yang statusnya guru atau murid. Apa nasihat Ustaz untuk guru dalam menghadapi fitnah dari wali murid yang menginginkan keberhasilan untuk anaknya, tapi mengabaikan kedisiplinan serta dan dalam menuntut ilmu, adab di dalam menuntut ilmu, bahkan tak jarang merendahkan guru. Yang pertama, untuk orang tua,
kewajiban orang tua mendidik anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati war rajulu ra'in fi baiti alihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah diberikan amanah dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dia amanatkan. Laki-laki itu adalah diberikan amanah, ra'in, diberikan amanah di dalam keluarganya dan diminta pertanggungjawaban terhadap amanah yang diberikan, yaitu mendidik anak. Bisakah kita mendidik anak? Tidak bisa. Makanya kita minta bantu kepada orang lain untuk supaya dibantu kita dalam mendidik anak kita. Sudah pernahkah kita mengajar anak kita ketika COVID? Terpaksa setiap orang tua mendidik anaknya di rumah. Anaknya cuma berapa orang? Berapa yang paling banyak anak sini? 5. Semuanya sekolah. Ada kelas 6, ada kelas 3, ada kelas 1, misalkan ada. Nggak mungkin anak kelas 1 ada 2, 3, 4, nggak mungkin. Susah. Tapi coba ngajar anak yang keluar dari sulbi kita sendiri, yang keluar dari rahim yang sama. Bersabarkah kita mengajarkan satu hari? Malahan kita yang pengen keluar main. Betul tak? Bapak, kadang-kadang bapak kok menyerang, ibu salah majan, ambo cari binti salah. Tak? Kalau itu keluar dari sulbi yang sama, keluar dari rahim yang sama, dan itu adalah darah daging kita, belahan hati kita. Kita kadang-kadang ngajarnya marah-marah, tidak sabar kita mengajar. Lalu kita minta kepada guru, sekolah, lembaga, tolong ajarkan anak saya. Pantaskah kita merendahkan guru? Pantaskah kita merendahkan guru? Apa yang Bapak Ibu kasihkan SPP belum ada apa-apanya. Dinilai dengan anak harus bisa hafal Al-Quran, harus bisa membaca Al-Quran, harus berhitung, menulis semuanya. Berapa SPP di sini? 350. Berapa hari belajarnya? 5 hari. 1 hari berapa jam? 350 bagi 22 hari dalam 1 bulan. Ya, dibagi 1 harinya berapa jam? 7 jam. 2.772 rupiah 1 jam pelajaran. Bukan 1 jam pelajaran, 1 jam 60 menit. Mahal atau murah? Mahal atau murah? Nggak ada yang jawab. Mahal, sudah Bapak Ibu aja mengajarkan anak sendiri, dikasih uang. Silakan ajar anak sendiri, kasih uang. Nggak kuat. Lalu bagaimana dengan guru? Muridnya ada 28 anak dari rahim sulbi yang berbeda, rahim berbeda, dari karakter yang berbeda, latar belakang rumah yang berbeda. Seharusnya
kita harus tanamkan kepada anak kita, nak, hormati guru kalian, dengar omongannya. Hilangnya keberkahan dari kita dalam ilmu ini karena adab kita terhadap guru kita sudah kurang, malah terkadang tidak ada. Guru dijadikan objek pembicaraan dan ghibah. Terkadang kita sendiri yang mengajarkan anak kita untuk menilai guru. Betul atau tidak? Pulang anak siapa maja tadi? Guru sefulan, lai pandai maja anak. Apa barometer anak untuk mengetahui dan menilai guru? Oh, itu maja anak pandai guru. Kita sudah menanamkan kepada anak kita merendahkan gurunya. Makanya dia tidak akan ada keberkahan ilmu pada anak tersebut. Para salaf mereka berupaya memandang guru itu dengan pandangan yang sempurna, bahwa dia lebih tahu daripada kita. Sebab kalau kita merasa lebih tahu dari guru, kita akan meremehkan guru. Maka di sini dalam kitab Tadhkiratus Sami' pada bab adab seorang murid terhadap gurunya, ayanzurahu bi'ainil ijlal, hendaklah murid itu melihat gurunya dengan penglihatan memuliakan. Wa ya'taqid fi darajatil kamal, dia yakini pada dirinya bahwasanya gurunya itu sempurna. Fa inna dzalika aqrabu ila naf'ihi bihi, karena sikap itu akan menyebabkan, akan lebih mendekatkan dia, lebih mendapatkan manfaat dengan gurunya. Wa kana ba'du salaf, sebagian salaf, idza dhahaba ila syaikhihi tasaddaqa bi syai', apabila dia ingin mendatangi gurunya, ingin belajar, dia bersedekah dulu. Lalu ketika dia berangkat, dia mengatakan, Allah mustur aiba syaikhi anni, ya Allah, tutup aib guruku dariku. Wala tuzhib barakata ilmihi minni, jangan hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Bukan mencari-cari aib guru, malah memohon kepada Allah agar kita tidak melihat cacat pada guru kita. Bagaimana dengan orang yang selalu menggunjingi gurunya? Kita mau pengen anak kita dididik di sini, tapi di belakang kita selalu ngomongin guru. Ini gimana? Sama dengan kita mau pengen makan, tapi piring kita ludahi, ya. Kemudian latih, didik anak kita berbudi kepada gurunya. Tidak melupakan keutamaan gurunya. Syu'bah, dia mengatakan, kuntu idza sami'tu minar rajulil haditha kuntu lahu 'abdan ma hayy. Aku apabila mendengar sebuah hadis dari seorang guru, maka aku menjadi hambanya selama dia masih hidup. Satu hadis saja, melayaninya, memuliakannya. Dia juga mengatakan, ma sami'tu min ahadin syai'an illa wa ikhtalaftu ilaihi akthar mimma sami'tu minhu. Aku tidak pernah mendengar dari seorang guru sesuatu hadis, kecuali satu hadis, kecuali kedatanganku kepadanya lebih banyak daripada aku mendengar hadis itu sendiri.
Tapi yang terjadi pada anak-anak kita, segan datang ke guru, ketemu dengan guru menjauh, tidak menyapa guru. Ini yang harus kita tanam kepada anak kita. Sapa guru muna. Sebelumnya turun dari oto, wa bisian. Nak, hati-hati, beradab di sekolah. Jangan kecil guru. Elok-elok di sekolah. Itu selalu kita tahu. Agar peran orang tua dalam didik ini ada. Maka oleh karena itu kita katakan bahwa kalau meremehkan guru atau merendahkan guru, itu tadi sama dengan kita makan tapi kita ludahi piring kita sendiri. Apalagi menuntut dan memperkarakan guru. Ada tuh, dia memaksakan anaknya tetap sekolah di sini, tapi kita menyikapinya, selalu menyikapinya yang tidak baik kepada guru. Ini nggak baik. Kemana orang mau mengajarkan anak kita dengan penuh hati, tapi kita lukai hatinya? Maka perlu kita memuliakan guru kita. Kalau seandainya orang tua sudah memuliakan guru, insya Allah anak ikut juga memuliakan guru. Wallahu ta'ala. Apa hukumnya orang yang bersedekah dengan harta dari sumber yang haram, seperti dari bisnis mafia CPO minyak mentah? Di tempat tinggal saya ada orang bersedekah dari hasil uang tersebut kepada para anak yatim. Baju kotor dicuci dengan air yang kotor, bersih gak? Enggak, dia akan semakin kotor. Nabi mengatakan, la tuqbalu salatun bighairi tahurin wala sadaqatun min ghululin. Salat tidak diterima tanpa taharah, dan sedekah tidak diterima apabila dari harta yang haram. Kita mau membersihkan yang dosa dengan dosa, gimana? Maka sedekahnya tidak diterima. Seharusnya dia bersihkan, dia bagi-bagi aja tanpa dia ingin mendapatkan pahala, karena ingin bersihkan harta dia yang haram itu, dia membersihkan dirinya dari situ. Maka oleh karena itu Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan orang punya harta riba, dia boleh berikan kepada sosial atau yang lain dengan niat membersihkan dirinya, bukan dengan niat bersedekah. Jika niat bersedekah dia dapat dosa. Bagaimana cara menyikapi kawan muslim atau perkumpulan organisasi muslim yang rata-rata hanya menginginkan kebaikan kita saja saat dibutuhkan, ketika yang butuh sedikit atau bahkan tidak ada, ketika yang butuh sedikit atau bahkan tidak ada respon sama. Saya kurang paham, tapi mudah-mudahan ya, kalau kita ingin berorganisasi untuk mengumpulkan kebaikan atau sosial, ya, hendaklah kita memang pertama
semuanya perlu kita respon sesuai dengan keadaan. Kita bersemangat untuk mengumpulkan donasi, kemudian juga menyebarkan, itu adalah amanah. Ya, amanah yang dititipkan kepada kita, dan hendaklah orang-orang yang perlu kita bantu tentu sesuai dengan ada aturan-aturan yang kita buat. Bagaimana sikap kita terhadap saudara muslim yang gemar berhutang tapi susah untuk ditagih, malah cenderung menghilang? Apakah kita boleh menuntutnya di akhirat berhubungan jumlah yang cukup banyak? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, hutang itu jangan mudah. Berhutang itu tidak mudah. Ya. Berhutang itu tidak bisa dimaafkan. Nabi SAW mengatakan, yughfar lisyahid awal qatri damihi illa ad-dain. Orang yang mati syahid, tetesan pertama darahnya diampuni dosanya, kecuali hutang. Hutang harus bayar. Kalau seandainya ada orang suka gemar berhutang dan susah untuk ditagih atau susah akan menghilang, ini perlu dinasihati. Dan orang yang mungkin ingin, kalau bertanya si fulan mau membayar berhutang dengan saya, bagaimana menurut Anda? Sampaikan bahwasanya si fulan dia adalah orang yang suka berhutang tapi tidak mau bayar, dalam rangka mentahdirnya supaya jangan ada orang yang mendapatkan kerugian. Tapi kalau tetap juga dia meminjamkan, terserah. Lalu kalau seandainya ada orang berhutang susah dia membayar, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Jika seandainya dia adalah orang yang susah, maka tunggu sampai dia punya kelapangan. Wa tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Engkau bersedekah dengan hutang tadi itu lebih baik jika kamu mengetahui. Tapi saking banyaknya nggak mungkin kita memaafkannya atau bersedekah dengannya. Pertama, selama hutang kita ada pada dia, apakah kita jatuh miskin? Ya, apakah kita nggak punya uang sama sekali? Ternyata bisa ada. Nabi SAW katakan, ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Walau ajrun karim. Siapa yang meminjamkan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pinjaman yang baik, maka akan dikembalikan kepadanya berlipat ganda, dan dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Kalau dia maafkan, dia bersedekah, Allah akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang engkau infakkan, dialah yang akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Dia membawa sebaik-baik pemberi rezeki. Jika kita sudah bersedekah, sudah kita tunggu dari Allah Subhanahu wa ta'ala pengganti dari yang lain, hati kita terjaga. Tapi kalau kita tanam sakit hati kita, hati kita menjadi susah, pikiran terus dengan harta tersebut, maka kalau seandainya kita sudah nanti saya akan tagih nanti di akhirat, kalau kita tagih di akhirat insyaallah, tapi jangan doakan celaka pada dia. Bersabar sampai dia menunaikan. Allah Ta'ala. Ini ada pertanyaan satu lagi tentang istiqamah dan fitnah. Saya nggak paham nih dengan tulisannya juga. Apakah istiqamah itu adalah patuh dan taat kepada Allah tanpa
Apa saya tidak tahu. Walhasil istiqamah tadi sudah kita pelajari bahwa istiqamah itu adalah luzumut ta'ah ila Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu taat kepada Allah, konsisten di dalam menjalankan ketaatan itu dan selalu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan. Itu makna istiqamah. Kemudian fitnah adalah ujian dan cobaan yang sudah kita pelajari tadi, yang mana Allah Subhanahu wa taala ujian itu Allah akan lihat kadar keimanan kita. Apakah kita termasuk orang yang punya keimanan yang kuat atau yang lemah? Wallahu a'lam. Ketika seorang diuji, tapi rasanya sangat menyiksa dan mungkin berpikir untuk mati, maka apa tanda bahwa ujian itu sesuai dengan kemampuan seperti yang difirmankan oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Ya, pasti Allah itu benar dalam ucapannya, ya, bahwa sebesar apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, itu masih di dalam kadar kemampuan kita. Nabi SAW menggambarkan dahulu bagaimana orang-orang dahulu ada yang diuji dalam mempertahankan agamanya, orang yang didatangkan gergaji, dibelah dari kepalanya sampai habis dia mempertahankan agama. Ada yang didatangkan sisir dari besi, ya, lalu disisir rambutnya terkelupas, dan hal itu tidak menyebabkan dia keluar dari agamanya. Ujian yang kita hadapi ini belum gitu. Dan perlu diingat bahwasanya ujian itu sesuai dengan kadar keimanan kita, kadar agama kita. Semakin berat, ini menandakan bahwa iman kita kuat. Ya, bukanlah karena itu dalam hadis Nabi SAW mengatakan, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan seiring dengan besarnya ujian. Kalau kita bawa dalam usaha, kapan kita pengen mendapatkan keuntungan 1 miliar? Modalnya berapa? 1 juta. Kita modal 1 juta, pengennya untungnya 1 miliar. Enggak akan mungkin. Kalau untungnya 1 miliar, modalnya 10 miliar, baru sangat memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan 1 miliar. Tapi modalnya 1 juta, ya paling-paling dapat untungnya bisa 100.000 gitu. Orang yang diuji besar, ujiannya berat, ini menandakan bahwa pahalanya juga akan besar seiring. Lalu apa kata Nabi SAW? Inna Allah idha habba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah uji dia. Jika kita sedang diuji oleh Allah, maka hendaklah kita merasa senang sedikit. Apa? Allah mencintai kita. Ya, maka karena itu sebagian dari salaf ada di antara mereka nggak pernah sakit-sakit, nggak pernah ada demam, malah mereka mulai introspeksi diri. Jangan-jangan Allah lupa dengan kita. Ya, nggak pernah sakit demam, jangan-jangan Allah lupa. Tapi apakah kita kalau gitu doa aja supaya dapat ujian besar? Jangan, nggak boleh.
Apa kata Nabi? La tatamannaw liqa'al adu. Jangan berangan-angan ketemu musuh. Karena ketemu musuh itu ujian. Kita tidak tahu ketika ketemu dengan musuh itu kita siap menghadapi atau tidak. Wa idza laqitumuhum fasbutu. Jika kalian ketemu dengan musuh, hadapi. Apakah kita pengen bersabar di atas musibah atau kita pengen diselamatkan dari musibah? Mana yang mau dipilih? Selamat dari musibah atau diuji dengan musibah supaya dapat pahala yang besar? Diuji? Jangan. Kita disuruh oleh Allah, oleh Nabi doa apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, berikan kepadaku maaf dan keselamatan. Selamat dari ujian. Kita tidak tahu ini siap menghadapi atau tidak. Tapi ketika ada ujian, harus bersabar. Berat rasanya, berikan kabar gembira kepada kita. Wah, ini kayaknya insya Allah mudah-mudahan iman saya besar. Ayo bersabar. Semoga pahala yang lebih besar. Ya, ini kan Allah Subhanahu mencintai kita. Allah sedang memperhatikan kita. Lah, yang lain gimana? Dia nggak pernah diuji. Saya berikan pendekatan ya, bukan perumpamaan, tapi pendekatannya aja. Anak-anak kita dari Baitul Huda, ada 5 orang jalan. Satu orang menjadi daya tarik kita. Kelihatan di wajahnya kayak cakap, kayaknya pintarnya anak. Lalu kita panggil, nak sini. Ujian enggak? Memanggil dia ujian enggak? Ujian. Siapa namamu? Si fulan. Di mana sekolah? Di Baitul Huda. Berapa hafalannya? Sekian, 3 juz, 4 juz, 5 juz. Ujian enggak tuh kalau ditanya tadi? Ujian. Coba bisa didengarkan hafalannya. Bacakan. Waduh, bacaannya bagus. Masya Allah. Ya. Kenapa kita memanggil dia? Karena kita suka sama dia. Ada perhatian kita dengan dia. Yang 4 lain karena nggak ada perhatian kita. Ya. Maka orang yang diuji Allah apabila dia mencintai satu kaum, Allah uji. Allah berikan perhatian khusus kepada dia. Yang lain tetap diperhatikan tentunya, tapi tidak khusus, Maka karena itu ketika dia diuji, faman radiya falahu ridha. Apabila dia ridha dengan ujian tadi, dia terima, maka Allah akan ridha kepada. Faman sakhata falahu sukht. Tapi kalau dia murka dengan ujian yang Allah ujikan kepadanya, Allah pun murka padanya. Berarti dia tidak sukses dalam menghadapi ujian. Ya. Jadi ujian itu adalah berat, tapi itu semua yang diuji Allah adalah ringan, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita sakit, kan sudah diajarkan oleh Nabi. Kalau seandainya kita sakit sangat berat sekali, jangan kita pernah meminta mati. Ya, tapi apa yang diminta? Allahumma ahyini in kana al-hayata khairun li. Ya, wa tawaffani in kana al-wafata khairun li. Ya Allah, berikan, diserahkan kepada Allah kembali.
Ya Allah, hidupkan aku, yakni sembuhkan jika kesembuhan atau kehidupan itu lebih baik bagiku, atau wafatkan aku jika seandainya wafat itu lebih baik bagiku. Kalau seandainya mesti kita mau berdoa. Bagaimana menjalankan kesabaran yang indah? Sabran jamila. Ya, tadi sabar jamila itu adalah sabar dengan mengharap dari Allah Subhanahu wa taala pahala. Tidak murka dalam ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.